Aryo. Wah. Panas. Oh, panas ya? Impian semua orang loh ada di kursi ini. Yang bener. Iya. Karena itu film itu yang membuat gua lumayan mengesankan tapi lumayan trauma. Apa bener nih pilihan gue gitu kan? Iya. Karena kan gue anak band banget kok main film gitu loh. Iya. Nah. Waktu itu lu kerja apa untuk meyakinkan Mila kalau lu mau jadi suami? Gue juga bingung kenapa Mila mau. Lu waktu itu kerja apaan emang? Jadi gini, lucu. Nah kalau ditanya hubungan Mila, kita buka-bukaan aja lah, ya kan? Gue pacaran sama Mila itu 98. Terus Zaman kuliah kan? Zaman kuliah. Terus sempet putus setahun. Iya. Putus setahun itu. Kalau kata Mila ke gue, karena kerjanya berantem mulu. Kerjanya berantem mulu, nggak pernah ini. Pas kita putus malah temenan. Oh. Gitu, jadi itu. Kalau nggak salah 2001 deh. Putus kan, udah terus tiba-tiba ketemu dia lagi, akhirnya gue ngerasa, gue manggil dia kan Mila, daripada kita pacaran berantem mulu, lu kawin aja sama gue deh, gue gituin. Oh gitu? Iya, terus katanya, Mila nggak pernah nanya dia punya apa, gue yang bilang, gue punya 5 juta nih dari produser. Kok lu sama sih sama temen lo yang basis di TDC? Oh iya, ya gitu. Dia gitu. Iya, cuma dia banyakan dikit 6 juta. Kurang Tapi kan tahunnya beda 2 tahun. beda. Dengan inflasi, sama lah. Sama lah ya, iya. Sama lah nggak punyanya. Karena kan dulu dari produser dapat kan advance lah istilahnya kan advance kan iya. dikasih. Aduh, Ini gue kasih 5 juta dulu nih. Bagi kita dulu kan gue dapat 5 juta tuh lumayan. Gile gue punya 5 juta gitu. Makanya gue ngajak Mila kawin. Advance. Lu deg-degan habis itu kerjanya, bro. Padahal nggak secukup itu juga. Gue ngerasa kayaknya itu cukup banget untuk kawin. Padahal nggak juga. Karena gue ngerasa dulu gue pengen kalau seandainya gue nikah, gue nggak mau acara macem-macem. Tapi kan itu keluarga. Ego gue, maksudnya itu kan kemauan gue. Ini kan ada keluarga di balik itu kan. Tapi kalau dari keluarga gue, karena emang nyokap kan anaknya udah banyak, jadi udah sering nikahin anak, jadi ngerasa ya udah kalau seadanya aja lah gitu. Yeah. Cuman kalau dari pihaknya Mila, karena ini anak pertama, bapaknya bener-bener pengen ngundang semua, ya udah akhirnya. Duit dari mana akhirnya? Dimodalin. Ngomongin dimodalin. Temennya ketawa. Temennya soalnya dulu temennya juga dulu soalnya kawin minta endorsan. Iya. Zaman dulu bukan endorsan namanya. Apa ya namanya dulu ya? Kita kalau minta apa ya? Sponsorship gitu ya? Sponsor. Zaman dulu. Udah izin sama nyokap sebelum dia bilang itu. Pas gue izin sama nyokap, "Mah, aku mau nikah." Nyokap tuh lagi setrika. Gue ditimpuk pakai baju. Untung gak ditimpuk pakai setrikaan. Gue bilang, jangan kok macem-macem. Katanya, kok belum ada pas segala macem. Ibu punya 5 juta mah, gue mau bayar 5 juta lu gak cukup katanya. Gitu. Udah, akhirnya udah ngomong-ngomong segala macem. Bawa Mila, akhirnya ya udah kita pengen seadanya. Cuman pas izin sama orang tuanya Mila, ditanya, sempat ditanya, "Ada kerjanya apa?" "Aku anak band om." Gitu doang, anak band om sekarang lagi ngerjain album, bentar lagi rilis. Kayaknya kita tuh udah bangga banget, cuman kayaknya bagi dia nggak cukup banget gitu. Terus kuliah masih kuliah. Iya. Ya udah selesain dulu. Nah itu masalahnya. Oh di situ. Okay. Itu gue kalau selesain kuliah masalah karena gue di situ gue hampir patah arang. Karena? Tadi gue ngerasa gue udah nggak mau kuliah. Oke. Tapi sebenarnya SKS gue tinggal dikit gitu. Nanggung. Cuman nggak tahu kenapa gue kayaknya nggak. Karena gue udah nggak mikirin kuliah gitu, udah pengen ngeband banget kan, udah punya album. Akhirnya gara-gara bokap bilang gitu, calon mertua, ya udah akhirnya selesain dulu. Oh. Selesain dulu, bikin skripsi segala macam. Lu FH ya? Gue FH, gue SH. Gue SH nih. Sarjana hiburan. Tapi jangan tanya hukum lagi, udah sama sekali hukum internasional lu. Gitu. Terus tapi lu kelar? Kelar. Oke. Nah, tapi gue akhirnya menyadari ternyata gue kalau gue mau kuliah serius gue bisa selesai gitu loh. Cuman gue gara-gara dulu lama kuliah berapa tahun tuh gara-gara emang sambil ngeband, bolos. Lu mirip banget sama temen lu basis di TDC dah. Kacau emang. Mau kawin disuruh kelar dulu kuliahnya, langsung kebut jadi. Kebut kan? Ya. Nah, akhirnya ya udah, gue ngerasa sebenarnya emang gue bisa, nggak bego-bego amat lah. Iya. Biasa kan? Bisa. Perlu motivasi. Dulu kan gue nggak pede karena gue ngerasa gue nggak pinter gitu loh, karena suka punya pikiran kayak gitu juga. Padahal tinggal dikit emang SKS-nya. Mila waktu itu udah kelar?
Mila juga rock and roll. Dia itu anak sebenarnya, buset. Gue kalah jauh kalau soal kepintaran sama dia. Cuman si Mila itu, ya mungkin karena dia ngerasa bisa semuanya dengan mudah, akhirnya mungkin agak-agak males untuk mengerjakan sesuatu. Karena dia ngerasa, gue bisa segala macam. Sampai bapaknya akuin, Mila itu pintar banget loh. Bilang sama gue, lagi makan. Mila itu pinter loh, gile. Diakuin sama bokapnya kan gue salut banget karena dia punya pendidikan yang bagus kan gitu. Cuman ya itu, Mila itu tetap nggak selesai kuliah karena emang tipenya kayak gitu dia. Nggak ambisius ya Mila tuh ya sebenarnya ya. Bisa dibilang seperti itu dan cepet pengen maunya tuh banyak. Jadi nggak fokus di satu gitu loh. Kalau gue kan bener-bener gue pengen ngeband aja gitu loh. Kalau dia tuh pengen ngeband, pengen ini segala macam, akhirnya nggak jadi semua. Sorry Bun. Sorry Bun. Ya gitu. Ya udah akhirnya. Tapi emang bahwasannya si Bubun otaknya pinter banget emang iya. Pinter dia. Super cair tuh. Tapi lu bersyukur dong, soalnya katanya gen kepintaran anak-anak tuh dari ibu. Iya justru gue butuh, gue harus kawin sama orang kayak gituan, kalau nggak kacau. Pantes sekarang si kakak Universitas Negeri ya. Yang gue bingung kenapa Mila mau sama gue ya. Oke, mungkin nanti kita akan undang Mila ya suatu hari nanti. Kalau mau sama Ari. Oke, jadi selesai SOG, terus lu nikah, alhamdulillah diterima juga sama mertua, nggak jadi ditimpuk setrikaan sama nyokap, boleh jalan dengan 5 juta. Ini soalnya teman-teman gue yang anak-anak kamera ini ada yang baru nikah. Hegar udah nikah? Udah. Oh udah juga, ya udah. Modal berapa? Modal berapa? 7 juta. Tuh banyakan dia dikit. Nyebelin. Payah lu semua. Yang artis lu. Mana? Oke. Terus abis itu band berikutnya 3 huruf lagi. FOS. FOS. Ya kan? Itu tahun berapa tuh FOS? FOS itu tahun 2013. Oke, antara jauh itu, 2012, 2013. Jauh. Jadi dari waktu lo menikah, Solo, ya. 2002 ke 2013 ada band lagi, jauh. Itu jarak itu tuh lu banyakan main film berarti ya? Enggak kan sebenarnya gue, FOS itu gue sama TDC udah. Oh iya, kan udah sama TDC. Oh iya, jalannya kan, begini ya. Oke, ya benar. Sama gitu, jadi ya gue emang pengen aja buat proyek lagi yang bener-bener yang musik rock gitu, musik rock. Musik rock, karena gue ngajak si Coki, ada teman gitaris gue yang ketemu lagi, akhirnya kita buat band iseng segala macem. Dan ada pada saat itu akhirnya kita ngikutin namanya Hard Rock Calling. Hard Rock Calling itu kayak event yang berangkat ke UK. Berangkat ke UK, tapi kita di battle diadu di semua hard rock. Jadi semua hard rock itu punya perwakilan masing-masing band gitu. Jadi gue perwakilan dari Hard Rock Jakarta gitu loh. SID dulu Hard Rock Bali. Nah gue satu angkatan tuh sama si SID gitu loh. Jadi dikumpulin di battle semua, akhirnya gue dapat perwakilan dari Jakarta. Hard Rock Jakarta tuh diwakili sama FOS, si itu SID. Nah, untuk itu dikumpulin 10 pemenang. Pemenang itu udah nggak di battle lagi, tapi dinilai penjurian sama Stephen Panzan, gitarisnya dari Bruce Springsteen. Udah. Tapi kita harus buat lagu baru. Iya, di Seresana Kematerin kita buat lagu baru. Kita buat cepet selalu udah kita pasrah aja. Tiba-tiba di situ dibilang juara 1 yang akan berangkat ke London. Karena sebelumnya sih Gugun Blue Shelter kan, yang tahun 2012 masalah. Dia berangkat tuh, perwakilan dia nomor 1. Udah, kita nunggu pengumuman sekitar seminggu. Seminggu pengumuman datang. Pas datang, FOS nggak juara 1, FOS juara 3. Juara 1 Amerika, juara 2 Portugal, juara 3 Indonesia kita. Ya kita nggak berangkat karena kita nomor 3. Si Mila loh. Mila tuh dasar emang detail banget, dia baca semua surat segala macam. Ternyata di bawahnya ada tulisan bahwasanya urutan 2, 3 itu berangkat juga. Karena Stephen Panzan menilai bahwa ini nilainya sama semua. Cuman emang harus ada pemenang. Udah kita teriak semua. Itu gara-gara Mila baca tuh. Itu mana sih semua? Lu bayangin tuh, sampai sebego itu band kita. Nggak bisa baca kan tapi. Gue udah serahin Mila deh, kalau Bun, apa mau tulisannya Bun? Ya, FOS juara 3, ay. Ya, nggak dapet ya. Udah, itu pas dibaca, ay, FOS berangkat. Kenapa? Ini tulisannya. Udah, akhirnya kita untung lihat. Kalau enggak gimana? Ditungguin sama Bang Steven di sana. Mana dia yang dari Indonesia? Udah, akhirnya kita manggung di sana. Aduh, keren banget. Gila, itu bener-bener. Udah, kita bener-bener buat visa juga ditolong. Terus
Nah, kalau kita cerita pengalaman di sana ya, itu benar-benar gila sih, Sof. Di sana benar-benar ya, kalau dibilang apresiatif gila. Kita di sana, bahkan di kontrak itu ditulis bahwa kita akan treatmentnya tuh nggak beda dengan U2, Rolling Stones, segala macam. Mereka tulis itu. Lu dapat kamar di yang depan Hyde Park, apa sih, kamar pokoknya hotel yang benar-benar kelas 1, yang semalam tuh bisa. Jadi lu merasakan jadi rockstar walaupun ini bentuknya masih kompetisi. Dan apa namanya? Bukan sekedar diberangkatin misi bang numpang yang kayak gitu doang, gitu, yang udah dilepas segala macam, yang kita ini sendiri enggak, benar-benar sampai sana diperhatiin. Bahkan sama sana kita nggak tahu kan kalau seandainya kita dijemput, kita ternyata dijemput emang band kacau, band kampung banget gitu. Kita naik taksi kan mahal banget kok, sampai ke Hyde Park kan bisa 1 juta itu kan, yang gila kita udah 1 juta nih. Akhirnya mereka datang, kenapa kalian datang ke sini naik taksi, kalian dijemput, kita nggak lihat gitu loh. Kembali nggak baca, jangan-jangan nggak baca kalian. lagi, nggak, iya mungkin nggak baca kontrak, sama ada yang kesana. Terus udah akhirnya kita diganti uang taksi. Nggak baca kontrak lagi. Sebenarnya lu sarjana hukum bukan sih? Iya, nggak, soalnya yang megang itu. Tapi kan Mila ikut waktu itu. Iya, ada tim manajemen, Ambong sama tahu Ambong kan? Iya. Sama Mila. Cuman kita beda pesawat. Karena nggak tahu kenapa emang beda pesawat lah gitu loh. Mungkin anak bandnya emang udah dari mereka. Kan ini biaya sendiri, gue ajak Wendy juga orang dokumentasi, jadi emang kita biayain sendiri gitu. Iya, buat tim lah di sana ya. Di sana nggak ada laporan, nggak ada komunikasi, akhirnya kita benar-benar udah misah. Udah sampai sana kita diganti uang taksi, terus akhirnya kita dikasih kamar ya, lumayan, kita dapat 3 kamar. Terus sampai sana tuh nggak, orangnya tuh yang istilahnya LO-nya kita lah, itu benar-benar hubungan langsung ke Hyde Park lewat laptopnya dia, dan dia nanya alat apa aja yang lo butuhin di sana. Gila, bener-bener. Kita butuhin, udah sampai sana, oke, kita udah laporin di sana, besok siap-siap dijemput bis untuk ke Hyde Park. Untung nggak bawa Mila sama Ambong. Kenapa? Untung nggak lo pada bawa Mila sama Ambong. Kalau nggak siapa yang ngurusin. Makanya, tuh, yang ngetikin, ngasih tahu alat. Iya. Udah, akhirnya kita sampai Hyde Park, udah kita dapat bener-bener ruang tunggu. Basecampnya itu kayak apa sih? Ibaratnya kayak mobil RV. Iya, yang ada itunya, ada ruangannya gitu loh. Ya kayak RV kayak gitu. Di situ ada burger, di situ ada air putih, ada bir, ada ruang ganti segala macem. Terus tiba-tiba panitia nyamperin kita, lo dibilang lo di sini bawa lagu cover atau enggak? Kalau ada cover, dia yang bayar lagu cover ke artisnya gitu loh. Sampai segitu. Iya, rights-nya waktu itu udah dibayar segitu. Terus enggak, kita bawain lagu sendiri. Oke, 10 menit lagi bis akan jemput lo, kita siap ke panggung. Bisnya 1 bis, Sof. 1 bis gede kayak orang mau tour. Kita cuman band 8 orang. Bener-bener dijemput. Gila itu, sampai segitunya loh mereka. Gila itu pengalaman yang luar biasa banget. Luar biasa. Gue nggak pernah digituin di Indonesia. Sekali itu aja udah. Udah itu aja. Sampai itu di luar. Tapi itu di luar. Iya. Kalau di Indonesia nggak pernah digituin. Iya. Boro-boro kita dapet tenda digabungin sama artis sama segala macam. Tuh kan ada yang ketawa. Bang nih bang, square rice, nasi bok. Nasi bok. Pakai biar perut kotak-kotak. Udah akhirnya manggung, terus di set segala macam, dikenalin di enam sama si Stefan Panzan sendiri. Terus akhirnya kita manggung. Sampai yang nonton pun, kita kan bawain 5 lagu sendiri semua. Bahasa Indonesia apa Inggris? Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu loh. Ya udah, akhirnya mereka, ketika kita lagu slow, mereka joget slow. Ketika kita lagu upbeat, mereka bener-bener rame. Iya, apresiatif banget ya. Segitunya loh gitu. Udah, akhirnya sampai itu, kita selesai, udah. Sampai selesai kita manggung di Hyde Park. Itu orang Indonesia sendiri sempat ngirim tim liputan nggak sih ke sana nggak ya? Enggak ya. Jadi kalian yang bawa pulang berita itu ke sini? Kita sempat itu ke apa sih yang orang ekonomi kreatif ya, kita sempat Wendy sempat ke sana. Ya dari pihak mereka enggak. Maaf ya, nggak tahu itu apaan nggak gitu. Tahu itu satu, terus kedua katanya terlalu cepat kalau seandainya kalian untuk butuh biaya atau segala macam, ya nggak tahu lah. Akhirnya yang penting kita sempat ke sana. Udah itu benar-benar kita biaya sendiri. Gitu. Pulang baru diwawancarain sama majalah-majalah kayaknya gitu ya? Baru diinterview sama majalah. Iya. Zaman itu soalnya guys, belum ada tuh kita nyalain handphone, bisa kita story. Belum terlalu banget zamannya, benar. Kita bikin reels, zaman itu susah, jadi kita foto-foto sendiri bawa pulang. Punya temen di majalah ya kita kasih tahu baru on fire kan, semua majalah pengen tahu gitu.
Kalau kita ngajak Wendy, si Wendy dulu Rolling Stone kan di majalah kan, jadi dia dia yang ngasih tahu. Oke. Untung ngajak anak majalah. Emang sengaja kita ngajak satu dokumentasi sama orang majalah, orang media lah. Orang-orang Indonesia yang tinggal di sana datang dong pas tahu ada perwakilan dari Indonesia atau ada beberapa. Ada orang Indonesia. Terus sejak itu lo sama Mila punya cita-cita tinggal di UK, nggak di London? Enggak juga ya? Enggak ya? Gue nggak pernah pikiran gue tinggal sana. Oh iya. Mahal juga biasa sana. Berarti Bunda kemarin ngomong. Gue kayaknya ngadu mulu suami istri orang. Kok Bunda mah kacau kok. Oke, jadi itu adalah bisa dikatakan pengalaman terdahsyat dan prestasi tertinggi si Vos ini. Si Vos itu. Abis itu kita udah bener-bener udah bubar gerak. Bubar gerak karena emang sempat bikin album kedua lagi. Kita Naga Suara sama Pak Rahayu. Iya. Sempat bikin album lagi, cuman karena emang nggak jalan juga ya, mungkin ya kayak gitulah masalahnya. Terus masing-masing juga sibuk karena ada yang banyak main di kafe reguler segala macem. Udah akhirnya bisa sendiri, akhirnya balik TDC lagi segala macam. Tapi emang band gue yang paling langgeng ya TDC. TDC ya. Tapi sekarang gini. Lucunya gitu gue tuh pengen banget buat band, zaman dulu pengen buat band rock, tapi ternyata justru TDC ini yang gue paling lama gitu loh. Sebenarnya gini, mungkin dia bukan band rock and roll, tapi kelakuan anak-anaknya semua rock and roll ya, nyantai. Justru. Gue udah bilang sama Pongki, sama Baim, sama Nugi, gue bilang, gue justru kok bercanda di WhatsApp lebih sarap di sini bercanda daripada di grup yang kayak Vos, SOJ segala macam. Itu justru kita agak lumayan jaim, ngomongnya tuh nggak sekasar. Iya, in your face. Bukan kasar, seberani TDC. Iya. Oke, terus. Sekarang gini, gue mau nanya gini aja dulu. Apa yang membuat lo awalnya itu mau bergabung dengan TDC? Itu pas TDC itu adalah momen yang sangat tepat sih emang. 4 vokalis digabung. TDC ini bener-bener emang orang-orang yang terpilih, yang tadinya gue nggak ada di situ, tapi tiba-tiba ke situ. Oke, bisa nggak kalau gue berasumsi ini adalah pengalaman band lo yang sampai dengan saat ini yang terasik?